Oke, sekarang saya akan membicarakan tentang apakah perlu undang-undang ITE itu diberlakukan di Indonesia. Undang-undang ITE itu ada semenjak Facebook ada, semenjak Instagram ada, YouTube ada. Sebelumnya kita ke zaman Orde Lama lah, zamannya Pak Soeharto, zamannya Pak SBY, di mana dulu ya belum ada media sosial semasif ini ya, seagresif seperti sekarang. Dulu zamannya Pak Harto juga orang itu ya los, nyantai ya, tidak ada media sosial ya, adem, tentrem, ayem, tidak ada keributan, tidak ada berita hoax, tidak ada kontroversi dan lain sebagainya. Nah, kalau di era tahun 2000-an, Facebook itu sudah berkembang di Indonesia tahun 2007, 2009 itu baru berkembang. Nah, tahun 2010 itu sudah mulai masuk ke perdesaan. Nah, tahun 2015 sampai sekarang Facebook sudah merajai semuanya, mulai dari marketplace jual beli, mulai dari video-video random dan lain sebagainya. Nah, setelah itu muncullah Instagram, yang dulu Instagram itu hanya ada di HP Apple Crowa, yang mungkin kalian tidak punya karena yang punya hanyalah orang-orang sultan. Instagram muncul dan sekarang YouTube juga muncul. Dengan munculnya platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, ini membuat pemerintah harus membuat undang-undang ITE, karena kalau tidak ada undang-undang ITE, orang akan ngawur, membuat berita hoax, pencemaran nama baik, membuat berita fitnah dan lain sebagainya. Dengan adanya undang-undang ITE ini, itu bisa membuat filter terhadap para pengguna media sosial, para netizen yang saya hormati sekalian semuanya. Nah, dengan adanya filter ini, kita tidak bisa memposting sesuatu yang mungkin merugikan orang lain, membuat berita bohong, berita hoax, berita fitnah dan lain sebagainya. Nah, kenapa undang-undang ITE itu ada? Itu karena juga puncaknya itu pada saat ya pemilihan lah, ada pemilu presiden, dan pada saat itu juga ada munculnya black campaign atau kampanye hitam. Inilah yang membuat undang-undang ITE kenapa ada seperti ini. Nah, yang membuat saya resah, gelisah, menunggumu di sini adalah undang-undang ITE sekarang dijadikan sebuah senjata, dijadikan sebuah amunisi buat para mungkin konten kreator, mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin ingin mempermasalahkan sesuatu ya. Contoh ini ya, contoh. Kemarin ada kasusnya Atta Halilintar dengan pihak label, kalau nggak salah Naga Suara ya. Karena Atta Halilintar itu menggunakan lagu di channel YouTube-nya. Nah, ini yang saya tanyakan. Kenapa harus Atta yang disengketakan atau dipermasalahkan? Contoh, seumpama saya menggunakan lagunya Naga Suara dengan subscriber saya yang masih sedikit, apakah mungkin Naga Suara mensengketakan saya? Tidak akan mungkin. Karena sasaran undang-undang ITE kalau menurut saya itu lebih dominan ke orang-orang yang sudah mempunyai rating tinggi, subscribernya banyak, followersnya banyak, pengikutnya banyak, dan dia itu public figure, kebanyakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang namanya public figure atau yang namanya buzzer media sosial itu ya mempunyai pengaruh besar terhadap para netizen. Makanya dari itu, buat Anda yang mungkin followersnya sudah banyak, berhati-hatilah di media sosial. Kalau ngomong yang baik, jangan mencemarkan nama baik orang, jangan membuat berita hoax dan lain sebagainya, karena resikonya juga akan sangat tinggi jika Anda berhadapan dengan undang-undang ITE. Salah satu korban yang sudah berjatuhan adalah ada Pak Ahok, ada juga Jering, ada juga Ahmad Dhani. Itu semua juga berawal dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk ke depan ya harus ada mungkin diskusi lebih lanjut, apakah undang-undang ITE ini tetap lanjut atau ditiadakan atau seperti apa.
ini juga masih menjadi bahan pertimbangan buat kita ya, karena juga kalau saya sendiri juga merasa apa ya, kenapa yang selalu kena imbasnya itu orang-orang yang sudah terkenal, kenapa orang-orang yang mungkin followersnya masih sedikit. Saya juga pernah kok melihat ada komen-komen yang mungkin berbau apa ya, berbau menyinggung, tapi juga yang komen itu juga akun-akun yang akun sampah, akun bukan ya, akun fake lah, akun fake itu banyak. Nah, ini harus diproses juga, dimana harus ada yang namanya itu cybercrime, yang mengatasi itu harusnya ada polisi. Nah, polisi itu seharusnya ada dua, polisi online dan polisi offline. Kalau polisi offline itu ya menangkap begal, menangkap maling, menangkap para koruptor ya. Kalau polisi yang online itu tugasnya harus khusus ya, khusus untuk menyusuri laman-laman komen netizen dan lain sebagainya, itu harus ada seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya kok bukannya tidak setuju dengan undang-undang ITE. Alangkah lebih baik undang-undang ITE ini mungkin ya harus ya ada perbaikan, dikaji ulang atau direvisi, sehingga juga kita itu lebih apa ya, lebih memahami, atau mungkin undang-undang ITE ini ya diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin di daerah perdesaan, yang sekarang warga-warga atau orang-orang desa itu ya sudah mengerti Facebook itu apa, Instagram itu apa. Jadi ya harus merata lah, jangan yang terkena kasus itu selalu orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah ratingnya tinggi seperti itu. Saya yakin ya itulah yang namanya undang-undang itu terus berkembang ya, mengingat perkembangan zaman. Kalau di zaman Pak Soeharto, di zaman Pak Gus Dur, Bu Megawati, SBY, mungkin ya belum ada hal-hal semacam ini, karena zaman dulu ya musimnya ya pakai telepon, ya telepon kentang, pakai pager, pager dan lain sebagainya. Ya mungkin ya masalah ke depan Indonesia itu lebih kompleks ya semenjak adanya media sosial. Selain juga media sosial ini juga memberikan manfaat di bidang teknologi, komunikasi kan, tetapi juga dampak pengaruhnya juga sangat besar guys, teman-teman semuanya. Jadi pesan saya, berhati-hatilah buat Anda konten kreator, YouTuber, selebgram atau apapun yang berhubungan dengan media sosial. Jangan membuat berita hoax. Anda harus menfilter mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak boleh mencemarkan nama baik orang dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan banyak keresahan. Seperti itulah penjelasan dari saya tentang undang-undang ITE. Semoga ke depan Indonesia lebih maju lagi, hukum Indonesia juga lebih baik lagi. Nah, saya mengkritisi ya nggak apa-apa, ya boleh lah, saya sebagai warga negara kan boleh mengkritisi, cuman ya harus ada tindak lanjut ke depan seperti apa. Saya bukan pakar hukum, saya hanya manusia biasa yang ingin menyoroti atau membuat statement atau membuat asumsi tentang undang-undang ITE dengan berbagai macam sejarahnya, yang dulu sebelumnya saya masih SD belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram, YouTube belum ada. Tapi sekarang setelah ada juga ada permasalahan yang lebih masif lagi. Ya itulah perkembangan zaman. Jadi intinya satu, jangan membuat kerugian di media sosial atau yang lain. Tetaplah berbijaklah di media sosial. Kalau ada masalah atau apapun ya bisa diselesaikan dengan cara offline lebih baik. Jangan sampai kita umbar di media sosial, karena media sosial sekarang juga dan sangat apa ya, sentimen juga ya seperti itu. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya di lain waktu. Sampai jumpa.